Shalom, puji nama Tuhan. Senang kembali berjumpa dalam persekutuan kita dengan Tuhan lewat ibadah doa pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya setiap kita adalah orang-orang yang rindu mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Seberapa banyak di antara kita yang merindukan hadirat Allah terjadi di rumah saudara, bahkan di tempat ini, di studio ini, kami pun semua rindu mengalami berkat Tuhan. Percayalah, ketika kita rindu akan kuasa dan jamahan Tuhan, maka malam hari ini Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah umatnya. Puji Tuhan. Mari setiap kita yang merindukan Tuhan, kita sama-sama datang kepada Dia. Kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari setiap kita orang-orang yang dikasihi Tuhan, naikkan pujian ini bagi Tuhan. Dan percayalah bahwa setiap musim dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus selalu hadir dan menyertai hidup kita. Amin. Kasih Tuhan tetap Tak akan pernah berubah untuk selamanya, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan pasti memberkati, yakin Ya. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, Tuhan melindungi. sebab burung di udara saja Tuhan pelihara, terlebih lagi hidupmu dan hidupku. Ya, Tuhan pelihara karena
kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biar musik saja mengalun dengan lembut. Mari setiap kita boleh datang kepada Tuhan. Malam hari ini mari coba kita renungkan setiap berkat Tuhan yang hadir dalam setiap kehidupan umatnya. Adakah engkau pernah dibiarkan Tuhan? Adakah pernah engkau mengalami pembiaran Tuhan? Malam hari ini lewat lirik lagu ini kita boleh berkata kepada Tuhan, kami mau percaya Tuhan bahwa sepenuhnya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Kalau burung saja di udara Tuhan pelihara, apalagi terlebih lagi hidup kami manusia di hadapan Tuhan. Kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Kami umat kepunyaan Tuhan, umat kesayangan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kekhawatiran tidak dapat menambah sehasta saja pada jalan-jalan kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, lewat persekutuan kami dengan Tuhan, biar kiranya Engkau berbicara bagi setiap kehidupan pribadi kami. Kami boleh menghilangkan segala kekhawatiran kami dalam hidup ini, dan kami boleh datang kepada Tuhan membawa segala beban-beban persoalan kami. Engkaulah Tuhan El Shaddai, Tuhan pemelihara hidup kami. Engkau Allah penjaga kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Dan di malam hari ini biar kiranya setiap umat Tuhan boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Mari setiap kita yang menginginkan Tuhan ada di dalam hidup setiap umatnya, kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh dan berkata kepada Tuhan, musim boleh berganti dalam setiap hidup kami, tetapi kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Yakinkan dirimu, Tuhan pasti memberkati. Ya, Dia pasti melindungimu. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
peliharaku seumur hidupku. Katakan sekali lagi, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah Dia. Dia Allah, Dia sumber pemeliharamu, sumber kekuatanmu. Dia Allah penjagamu dalam hidupmu. Tiada pernah orang benar dibiarkannya, tiada pernah engkau dikecewakannya. Berserulah pada Yesus yang empunya segala-galanya. Mari datang sembah Dia, mari ucapkan syukurmu. Terima kasih, terima kasih buat karyamu, buat perbuatan tanganmu. Itulah yang menguatkan jiwa kami. Hanya padamu saja ya Allah kami berserah. Kami berharap penuh akan pengaturan-Mu. Mari setiap kita orang-orang yang beroleh kasih karunia Allah, berserulah pada Tuhan. Mari datang bersyukur, 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 berterima kasih. Sebab Allah baik bagi kita, berkat-Nya selalu baru dan tercurah. Berkat Tuhan ada pada kita. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus Tuhan. Katakan dengan penuh sungguh-sungguh, katakan, Yesus pegang erat tanganku, jangan pernah lepaskan. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Benar ya Tuhan, bahwasannya Engkaulah satu-satunya alasan kami untuk kami boleh menghadapi hidup ini, menjalani hari-hari hidup kami. Sebab tanpa Tuhan, tanpa kekuatan dan pertolongan kasih Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendirian. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan, biar kiranya kasih dan kuasa Allah juga memperlengkapi kami dengan firman Tuhan, sehingga Tuhan setiap jalan-jalan kami boleh menjadi terang. Sehingga ketika kami berjalan Tuhan, kami tidak terantuk, karena firman Tuhan itulah yang menjadi pelita bagi kaki kami. Terima kasih ya Tuhan, mari pakai hamba-Mu untuk berbicara bagi setiap umat-Mu di malam hari ini ya Yesus Tuhan. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang nolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia hanya pedulikan kamu, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya
berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Mari berseru, memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Naikkan pujian ini dengan imanmu. Berseru, memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Engkau begitu dekat dengan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Engkau hanya sejauh doa. Ketika kami berlutut dan berseru kepadamu, maka Engkau ada di hadapan kami. Dan Engkau menolong kami, memberi jawaban akan segala yang kami butuhkan dalam kami menjalani hidup kami ini Bapa. Mari Tuhan, ajar kami menyadari Tuhan, bahwa Engkau begitu dekat dengan kami dan siap mendengar akan keluh kesah, siap menolong kami atas segala kebutuhan kami. Malam ini Tuhan, kami rindu belajar kembali dari kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami hati seorang murid untuk dapat mengerti dan mau belajar daripada firman-Mu, agar kami boleh hidup menurut dan seturut dengan kehendak-Mu. Pakai mulut hamba-Mu, pakai hati kami semua sidang jemaat-Mu dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh dimampukan oleh Roh Kudus untuk dapat menerima dan mengerti serta menjalankan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu malam ini. Amin. Shalom sidang jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada, saya percaya semua sudah siap untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan itulah yang akan membuat hidup kita berarti. Hidup kita benar di hadapan Tuhan. Kita tidak melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Minggu lalu firman Tuhan melalui hambanya Ibu Charlotta mengajar kita bagaimana kita harus berdoa dan memohon ampun atas segala kesalahan kita, segala dosa-dosa kita yang terdapat di dalam doa Bapa kami. Ya. Semua jelas telah disampaikan. Nah, pada malam ini kita akan melanjutkan ayat berikutnya tentang doa Bapa kami, yaitu yang terdapat di dalam Matius 6 ayat 13. Yang berbunyi demikian. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa di atas adalah bagian dari doa kami, doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dari ayat tadi ada 3 perkara penting yang dapat kita peroleh. Yaitu yang pertama yang terdapat di dalam ayat 13 bagian pertama yang berbunyi, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Doa tersebut dimaksudkan agar Tuhan mau membimbing dan menguatkan kita agar kita tidak terseret ke dalam pencobaan dan terhindar dari godaan si iblis. Karena kita tidak sebagai manusia, kita sering kali bisa dan mudah terperdaya oleh si iblis dengan beribu macam tawaran, beribu macam siasat yang iblis berikan kepada manusia supaya manusia boleh terperangkap dalam jebakannya. Yohanes 1 ayat 13 sampai 14 mengatakan, atau ayat yang ke-13 saja. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia tidak, sekali lagi, dan ia tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat ini dengan jelas mengajarkan, mengatakan bahwa manusia itu dicobai bukan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mencobai manusia. Biasanya Tuhan hanya memberikan ujian kepada manusia. Adakah manusia taat akan perintahnya? Adakah manusia bisa naik ke level yang lebih tinggi dan lebih memenuhi apa yang Tuhan ingin kita lakukan, yaitu mentaati firman-Nya. Nah, kita lihat di dalam Kejadian 3 di sana dikisahkan bagaimana manusia pertama Adan dan Hawa jatuh di dalam dosa melalui tipu dan muslihat si iblis dengan segala kecerdikannya. Iblis berhasil memperdaya Hawa untuk mengambil dan memakan buah pengetahuan baik dan jahat yang sebenarnya Tuhan telah memperingatkannya untuk tidak memakannya. Serta memberikan juga, Hawa memberikannya juga buah yang dia ambil itu kepada suaminya, yaitu Adam. Kejadian 3 ayat 6 mengatakan bahwa perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula ketika Hawa memperhatikan buah yang ada di tengah-tengah taman Eden itu, ia memperhatikan bahwa buah itu sangat menarik hati dan akan memberi suatu pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan memakannya. Dan bukan sampai di situ.
dia juga memberikannya kepada suaminya yang ada bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Sebenarnya bisa saja saat itu Adam memperingatkan Hawa akan perintah Tuhan untuk tidak mengambil apalagi memakannya. Tetapi Adam tidak berbuat demikian. Walaupun saya percaya perintah itu datang dari Tuhan kepada Adam. Karena ketika perintah itu diberikan kepada Adam, saat itu Hawa, saya baca belum Tuhan berikan kepada Adam. Belum ada di samping Adam. Tapi saya percaya juga Adam sudah memperingatkan atau memberitahukan kepada Hawa. Ketika didapatinya Hawa ada di sampingnya. Ketika dia tidur. Bahwa Tuhan sudah memperbolehkan kita semua makan dan mengolah taman ini. Tetapi ada satu perintah Tuhan. Di mana manusia atau mereka tidak diperkenankan untuk mengambil, menjamah, apalagi memakannya. Buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Karena buah itu mengandung pengertian tentang baik dan jahat. Memang Allah yang menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Tetapi Allah menciptakannya bukan untuk mencobai manusia. Apalagi untuk menjebak manusia agar manusia jatuh di dalam dosa. Bukankah Allah telah menetapkan hukum dan perintah kepada manusia agar manusia tidak makannya dan agar manusia taat akan perintahnya. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 di sana dikatakan, Tuhan memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Jadi manusialah yang sering membawa diri sendiri untuk masuk ke dalam pencobaan. Untuk memenuhi keinginannya, memenuhi hawa nafsunya. Ketika melihat apa yang ditawarkan oleh dunia kepadanya. Walau manusia tahu itu tidak sesuai dengan perintah dan firman Tuhan serta kehendak Tuhan. Kita perlu waspada bahwa yang namanya kenikmatan, kekuasaan, dan kekayaan sering menarik hati manusia. Dan yang paling sering membuat manusia jatuh di dalam dosa adalah salah satunya yaitu kekayaan yang sering menyeret manusia berbuat sesuatu yang tidak berkenan, yang tidak baik, yang tidak jujur, yang melawan perintah Tuhan. Dan ketika manusia melakukannya, manusia terseret untuk berbuat dosa-dosa yang lainnya. 1 Timotius 6 ayat 9 mengatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Dan saya percaya di balik semua itu pasti ada peran si iblis yang berusaha
untuk menjatuhkan manusia. Sehingga manusia tidak lagi ingat. Sehingga manusia berbuat sesuatu yang melawan firman Tuhan. Sebagai contoh yang sering kita dapati di sekitar kita. Di dalam perusahaan-perusahaan atau bahkan di dalam pemerintahannya. Di dalam pemerintahan. Banyak sekali orang yang tergiur untuk kekayaan, untuk harta yang lebih daripada yang mereka miliki. Kalau kita lihat, khususnya di dalam pemerintahan negara kita, banyak sekali orang-orang, pejabat yang kelihatannya memang sudah cukup. Tapi karena tergiur oleh pendapatan yang lebih, oleh kenikmatan yang lebih, oleh sesuatu yang akan menambah dan memuaskan hawa nafsunya. Dia rela melawan dan dia rela bersedia untuk menerima tawaran yang sebenarnya melawan hukum. Dan sebagai akibatnya kita tahu bahwa mereka harus bertanggung jawab atas segala yang mereka perbuat. Oleh sebab itulah kita perlu senantiasa berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membimbing dan melepaskan kita agar kita tidak mudah terseret ke dalam pencobaan dan terjerat oleh tipu daya si iblis. Itulah hal yang pertama. Mengapa di dalam doa Bapa kami ini dikatakan permohonan yang harus kita lakukan kepada Tuhan adalah kita berdoa agar Tuhan melepaskan kita daripada pencobaan. Sekali lagi, bukan Tuhan yang memberikan pencobaan. Tetapi manusia masuk di dalam pencobaan karena keinginan diri sendiri untuk memuaskan hawa nafsunya. Yang kedua, di dalam doa Bapa kami, dalam ayat yang ke-13, kita dapatkan pelajaran yang kedua. Di sana dikatakan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang jahat di sini adalah perbuatan kita yang melanggar perintah Tuhan, yang melanggar hukum Tuhan, yang melanggar ketetapan yang Tuhan telah berikan kepada manusia. Kembali kepada Kejadian 3 tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Jika pada akhirnya Adam dan Hawa menerima hukuman daripada Tuhan. Jika pada akhirnya Allah menjatuhkan hukumannya kepada Adam dan Hawa dan juga kepada iblis. Itu menunjukkan bahwa mereka semuanya, Adam dan Hawa manusia serta iblis, telah bersalah di hadapan Allah. Allah memang adil dan hukuman itu adalah sewajarnya diterima oleh manusia dan iblis yang telah melanggar perintah Tuhan. Allah telah menetapkan hukuman dan perintahnya agar manusia taat kepada perintahnya. Dosa adalah keadaan di mana manusia gagal untuk mentaati hukum dan perintah Tuhan.
kita kembali kepada Yakobus 1, tetapi ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, apabila keinginan itu, ya saya tambahkan keinginan hawa nafsu dan ketidakpuasan manusia untuk memuaskan dirinya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan yang namanya maut atau kebinasaan. Oleh sebab itulah Yesus mengajar kita untuk memohon kepadanya agar Dia menolong kita supaya kita tidak terjerat, tidak terhasut, tidak terbawa ke dalam pencobaan dan melepaskan kita daripada kita berbuat jahat, agar kita juga terhindar di dalam melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, itulah yang kedua yang kita dapatkan dari pelajaran doa Bapa kami ayat yang ke-13. Karena kita terpikat, karena kita terperdaya dan masuk di dalam pencobaan, dan pada akhirnya itu akan berlanjut kepada kita berbuat jahat, menentang firman Tuhan, menentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Oleh sebab itu, lah kita patut terus berdoa. Ya. Kita tidak hanya berdoa untuk berkat-berkat kita, tapi kita juga setiap hari kita perlu berdoa agar Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk bisa mentaati perintahnya, agar hidup kita seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu di dalam bagian terakhir dari ayat yang ke-13 ini. Nah, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah kalimat terakhir dari doa Bapa kami yang diajarkan Yesus. Dalam kalimat ini, tidak seperti kalimat-kalimat sebelumnya. Kalimat ini ada di dalam suatu tanda kurung. Ya. Hati saya bertanya-tanya, kenapa? Ini kok beda dengan yang lain? Ini ada di dalam kurung. Ya. Tadi saya berdiskusi dengan saudara kita, pendeta pembantu Adrian. Ya, karena saya merasa ada sesuatu yang kurang dari persiapan saya. Karena saya tidak tahu mengapa ini ada kalimat ini ada di dalam kurung. Dan di dalam perjalanan ketika saya menuju ke gereja, ada suatu perkara yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Mengapa kalimat terakhir ini ada di dalam kurung. Dan saya tahu bahwa ini di dalam Alkitab tidak dicantumkan bahwa ini dikatakan atau diajarkan oleh Yesus. Ya. Nah, dari ketika saya berdiskusi dengan Pak Adrian tadi, Pak Adrian mengatakan bahwa memang di dalam kalimat ini tidak terdapat dalam teks tertua dari Injil Matius, tapi penerima Injil Matius atau tulisan ini yang berikutnya membacanya merasa perlu untuk menambahkan kalimat ini. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Hal ini saya pikir memang cukup
beralasan. Karena kita perlu berdoa kepada Tuhan dan meminta supaya Tuhan dapat menolong kita untuk tidak terperangkap dalam pencobaan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa ke alamat yang tepat. Kita berdoa kepada alamat yang benar. Karena Dialah yang menciptakan dan yang memiliki segalanya di dalam dunia ini. Segala kuasa ada di tangannya. Jadi tepatlah kalau kita memohon kepada Tuhan agar Dia mau membimbing dan menguatkan kita agar kita tidak terseret ke dalam pencobaan dan terhindar dari jerat si iblis sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan dan berdoa senantiasa kepada Tuhan. Dan apabila kita sudah terluput dari pencobaan dan berbuat kejahatan, maka pada akhirnya biarlah nama Tuhan saja yang diagungkan dan dimuliakan. Itulah ada makna dari kalimat terakhir pada doa Bapa kami. Karena Dialah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan yang kita terima pada malam ini. Baik, saya undang singer. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Inilah doa kami Tuhan. Inilah kerinduan kami. Inilah kebutuhan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Bahwa Engkaulah yang memegang erat tangan kami. Bahwa Engkaulah yang akan menuntun dan memimpin hidup kami Tuhan. Agar hidup kami boleh senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Sebagai manusia seringkali kami lemah Tuhan. Kami mudah terperdaya oleh tipu daya si setan Tuhan. Ketika dunia menawarkan hal-hal yang nampaknya begitu indah, begitu nikmat, dan begitu menggiurkan, sering kami terperdaya. Walaupun kami tahu semua itu tidak berkenan dan tidak seturut dengan firman-Mu. Malam ini Tuhan, doa kami di hadapan-Mu. Supaya kami tidak tergoda, tidak mudah terperdaya oleh tipu daya si iblis. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau pegang tangan kami Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menuntun jalan hidup kami Tuhan.
Biarlah Roh-Mu sendiri yang terus membisik di dalam hati kami, agar kami selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan dan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Sekali lagi Tuhan, kami membutuhkan tuntunan-Mu. Kami membutuhkan tangan-Mu Tuhan, untuk menuntun, mengarahkan jalan hidup kami. Kami lemah Tuhan, tapi kami percaya Engkau kuat. Engkau yang memiliki kuasa atas hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap memegang erat dan tidak melepaskan genggaman tangan-Mu atas hidup kami. Karena kami sangat membutuhkan Engkau di dalam kami menjalani hidup ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap hidup, di dalam setiap hadis sidang jemaat-Mu. Bahwa Engkau tidak pernah mencobai kami. Tapi kami manusia jatuh karena keinginannya untuk masuk di dalam pencobaan. Oleh sebab itu kami membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Asal kami dapat merasakan tangan-Mu menggenggam tangan kami. Itu sudah cukup bagi kami Tuhan, untuk kami menjalani hidup ini. Karena kami tahu kami menjalaninya bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan kami bersyukur untuk apa yang kami dengar pada malam ini. Amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kami atas nama Gembala dan juga seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan hambanya Bapak Pendeta Stefanus Lumanau. Doa kita bersama, Tuhan Yesus senantiasa memelihara kehidupannya dan juga tetap memakai beliau di masa tuanya menjadi berkat dan juga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Biar kiranya kita minta Tuhan Yesus menolong kita agar kita boleh menjadi perantara antara umat dengan Allah. Haleluya. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi katakan, bagi bangsa ini kami mau berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kembali kami berdiri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdiri atas bangsa kami ini ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan atas bangsa kami ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh ada di negara ini ya Bapa. Kalau kami boleh ada di Indonesia yang kami cintai ini ya Tuhan. Engkau sudah menempatkan kami ya Bapa.
Engkau sudah mempunyai rencana yang indah bagi kehidupan kami ya Bapa, atas bangsa kami ini ya Tuhan. Bapa, kami mau datang ya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami membawa pemerintahan yang ada pada saat ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pak Presiden Jokowi dan wakilnya ya Bapak, Pak Maruf Amin ya Bapak. Biar kiranya ya Tuhan kemurahan Allah tetap terus ya Bapak menyertai kehidupan mereka. Hikmat Allah tetap terus ya Bapak menyertai kehidupan mereka ya Bapak. Agar setiap keputusan-keputusan yang dihasilkan ya Bapak, keputusan yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus, keputusan yang memberkati setiap masyarakat di bumi pertiwi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, Engkau baik atas bangsa kami ini ya Tuhan. Engkau baik atas bangsa Indonesia ini ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya berkat Allah tercurah ya Bapa atas bangsa kami ini ya Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Pulau-pulau Engkau memberkatinya ya Tuhan. Biar kiranya kemuliaan Allah nyata atas bangsa kami ini ya Bapa. Engkau ada di atas bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Karena banyak orang-orang yang peduli atas bangsa kami ini ya Bapa. Banyak orang-orang yang cinta atas bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa ya Tuhan. Untuk kondisi perekonomian bangsa kami pada saat ini ya Bapa. Kami berdoa untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kami ini ya Bapa. Biar kiranya ya Tuhan, apapun yang sedang dilaksanakan untuk pertumbuhan ekonomi kami pada saat ini ya Bapa, biar kiranya Tuhan saja yang menyertainya ya Bapa. Setiap usaha-usaha ekonomi yang dilaksanakan ya Bapa, baik dari keluarga-keluarga ya Tuhan, yang mencoba bangkit dari keterpurukan ekonominya ya Bapa, Tuhan berkati. Tuhan berkati segala usaha yang dikerjakan pada saat ini ya Bapa. Apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, hal-hal kecil sekalipun yang mereka kerjakan ya Bapa, kalau Engkau memberkatinya, kami percaya mereka pasti akan pulih di dalam ekonominya ya Bapa. Kami terus berdoa ya Tuhan, buat pelaku-pelaku ekonomi, pelaku-pelaku bisnis yang lain ya Bapa. Biar kiranya Tuhan juga menyertai mereka, mengurapi mereka, memberkati mereka ya Tuhan. Jauhkan mereka daripada keterpurukan ya Bapa. Biar kiranya hati mereka tetap percaya hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi negara kami pada saat ini ya Bapa. Kalau kami mendengar ya Tuhan, ada roh-roh pemberontakan atas bangsa kami ini ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkaulah Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap orang-orang yang mencoba untuk merusuhkan bangsa ini ya Bapa. Engkau jamah hati mereka ya Bapa. Engkau jamah mereka Tuhan. Engkau jamah mereka ya Bapa. Jauhkan mereka ya Tuhan daripada segala kuasa-kuasa apapun juga ya Bapa, yang ingin menghancurkan bangsa kami ini ya Bapa. Engkau jamah hati mereka ya Tuhan. Biar kiranya mereka boleh mengalami kedamaian di dalam hatinya ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu ya Bapa, yang mempunyai suara atas bangsa kami ini ya Bapa. Biar kiranya suaranya Bapa, hanya suara kedamaian yang diperdengarkan ya Bapa atas bangsa kami ini ya Tuhan. Bapa, Engkaulah Allah kami ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan anak-anak-Mu boleh berdampak atas bangsa ini ya Tuhan. Mereka boleh berdampak atas bangsa kami ini ya Tuhan. Mereka boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan setiap hati ya Bapa. Kau berkati ya Bapa. Kau berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mempunyai suara di negara ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah ya Bapa yang tercurah atas hati mereka ya Bapa, atas pikiran mereka ya Bapa.
Hati Kristus ada di dalam hati mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami juga terus berdoa ya Bapa. Untuk kondisi COVID saat ini ya Tuhan belum juga mereda ya Bapa. Kami berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya virus corona ini kuasanya boleh dilumpuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk vaksin yang sudah berjalan ya Bapa. Biar kiranya kuasa Allah Tuhan mengalir turun ya Bapa atas vaksin itu ya Bapa. Kuasa-Mu Tuhan yang lebih sempurna ya Bapa yang akan menyempurnakan vaksin itu ya Tuhan Yesus. Bapa, biar kiranya ya Bapa, segala ketersediaan vaksin itu Tuhan boleh terjadi atas bangsa kami ini ya Bapa. Segala upaya-upaya untuk mendapatkan vaksin itu ya Tuhan boleh dilancarkan ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami ini ya Tuhan. Engkau mengasihi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biar kiranya ya Bapa, seluruh umat di Indonesia ini boleh menerima vaksin dengan baik ya Bapa. Engkau memberkatinya ya Tuhan. Bapa, kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk setiap orang-orang yang mengalami COVID ini ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan menyembuhkannya. Tuhan memberikan ketenangan di dalam hatinya, di dalam pikirannya ya Bapa. Agar roh-roh ketakutan ya Tuhan boleh dicabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kiranya roh kedamaian saja ya Bapa yang terjadi ya Tuhan atas setiap orang-orang yang terkena COVID ini ya Bapa. Mereka boleh tetap terus mengandalkan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para tim medis ya Bapa. Engkau melihat perjuangan mereka ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau melindungi mereka ya Bapa. Sehingga mereka boleh dengan kuat, dengan semangat boleh melayani ya Tuhan orang-orang yang terpapar ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memberkati setiap tim medis ya Bapa. Engkau memberkati keluarganya ya Bapa. Agar mereka semua boleh tetap kuat ya Tuhan. Mereka boleh tetap sehat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa, biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Kembali kami menghampiri Engkau Bapa. Karena di dalam Engkau Tuhan ada pertolongan, ada jalan keluar. Khususnya bagi para misionaris ya Tuhan yang sedang bekerja di ladang Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi Tuhan Bapa. Mari ya Tuhan sertai lindungi mereka. Berikan mereka hikmat-Mu Bapa, agar mereka dalam bertindak ya Tuhan ada di dalam pimpinan-Mu ya Bapa. Biarlah ya Tuhan urapan dan kuasa Allah mengalir dalam kehidupannya dan nyata di dalam pelayanannya ya Tuhan. Sehingga ya Bapa melalui kehadiran mereka, biarlah ya Tuhan jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Bapa, kami mendukung di dalam doa saat ini ya Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan, oleh mereka ya Tuhan, kebenaran-Mu diberitakan. Oleh mereka ya Tuhan, tentang penebusan dosa boleh dinyatakan ya Tuhan.
Karena itulah ya Tuhan, dari tempat ini kami berseru di dalam nama Yesus Kristus, pengurapan kuasa Allah turun atas mereka dalam menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan, bagi penuaian kerajaan Allah di muka bumi ini ya Tuhan. Demikian pula ya Tuhan, kami terus membawa di dalam doa kami bangsa-bangsa, suku-suku yang tersebar di muka bumi ini ya Tuhan. Biarlah mereka boleh menerima Injil ya Tuhan. Khususnya wilayah-wilayah yang masih menolak ya Tuhan terhadap Injil, yang masih tertutup terhadap pekabaran Injil ya Tuhan. Hari ini kami mohonkan kemurahan Tuhan. Terbukalah ya Tuhan pintu-pintu yang berabad-abad yang selama ini tertutup ya Tuhan oleh kuasa bilur-Mu, oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, sehingga keselamatan boleh mencapai setiap suku-suku bangsa ya Tuhan. Sehingga mereka yang lemah dikuatkan ya Bapa. Mereka yang berbeban berat ya Tuhan dikuatkan kembali ya Bapa. Dan kami percaya Bapa, oleh kuasa bilur-bilur-Mu yang sakit mereka pun juga disembuhkan ya Tuhan. Karena itulah ya Tuhan, dari tempat ini kami berseru, mohon kiranya urapan Allah, kuasa Allah boleh dinyatakan ya Tuhan atas wilayah-wilayah yang masih tertutup ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, biar kiranya oleh segenap pertolongan-Mu ya Tuhan, maka Injil dapat diberitakan dimanapun ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan kami juga membawa di dalam doa untuk gereja-gereja-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Biar kiranya terus Tuhan pakai ya Bapa untuk menjadi alat-alat-Mu ya Tuhan di dalam memberitakan Injil kerajaan Allah ya Bapa. Sehingga lewat gereja-Mu ya Tuhan kami percaya kebenaran ditegakkan ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga memberkati jemaat-jemaat yang berada di gereja-gereja dimanapun berada ya Tuhan. Kiranya mereka terus mendapatkan pertolongan dari Tuhan, dan mereka diberikan motivasi dan semangat ya Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus ya Bapa. Biar lewat mereka nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Demi nama Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita telah menjadi pendoa-pendoa di hadapan Tuhan, dan biar kiranya doa-doa kita percaya sampai di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan mendengar setiap doa-doa yang kita naikkan dengan penuh keyakinan. Puji Tuhan. Baik, kita akan sama-sama tutup ibadah doa pada malam hari ini, dan kita juga akan menerima berkat Tuhan. Kita angkat pujian kepada Tuhan sebagai doa kita di hadapan Dia, untuk memintakan Tuhan tolong kita setiap jam, setiap waktu, setiap saat. Ya Tuhan, tiada ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Di akhir ibadah kami malam ini Tuhan, biarlah segala kemuliaan dan hormat hanya kepadamu saja Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan malam ini semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap apa yang mereka hadapi, biarlah tangan-Mu senantiasa menyertai mereka, memberikan kekuatan, kemampuan bagi mereka Tuhan, untuk keluar dari segala pergumulan. Tak lupa kami berdoa juga untuk Ibu Gembala senior kami, Ibu Mesa Tuhan, kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat terus Engkau limpahkan di dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga dia boleh mengajar,
dan memperlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan mendatangkan kepadamu damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, biarlah itu saja yang mengawali kehidupan kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati kita sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.